semangatnya. Selamat ya. Segenap Gus dan Lora yang hadir, Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Wedi, juga Pak Korwil, Pak Heru, dan seluruh santri dari Pondok Pesantren Al-Mahdiyah yang juga mungkin hadir di sini. Alhamdulillah, saya tadi agak saya salah nangkep karena waktu itu teleponan sama Gusan, mau ada halal bihalal di Madiun, datang ya, oh siap perintah gitu. Ternyata ini pertemuan asparagus nasional. Ya, saya pikir se-Jawa Timur. Jadi izinkan saya pertama mengucapkan selamat datang kepada segenap Gus. Ya, kalau di luar Jawa Timur nggak ada Lora kan? Ada? Iya. Ajengan, ya. Ada lagi? Asep, ya. Semua yang hadir di sini, Sugeng Rawuh, selamat datang. Insya Allah Kota Madiun ini kota yang sangat berkesan. Saya nyampe langsung ketemu Patung Liberty tadi. Belok kiri Patung Liberty, belok kanan Kayu Medina. Ini luar biasa. Dan tadi, jadi intinya karena ini halal bihalal, yang paling penting adalah saya pertama ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sekali lagi semangat di bulan Syawal yang sudah menjelang akhir ini akan selalu menjadi perekat persaudaraan dan silaturahmi di antara segenap keluarga besar Asparagus. Saya ini pertama dengar Asparagus itu waktu jadi Bupati Trenggalek. Waktu itu masih ada almarhum Guslok. Almarhum Guslok waktu itu. Jadi di Trenggalek ini kemudian dari situ saya tahu ada yang namanya asparagus. Saya yakin kalau dites di luar atau bahkan di dalam asparagus ini nggak semuanya hafal bahwa itu merupakan singkatan dari aspirasi para Gus. Orang mikirnya asosiasi para Lora dan Gus lah, apalah gitu ya. Tapi tetap aspirasi para Gus. Bukan sebuah organisasi formil, tapi sebuah wadah silaturahmi. Dan bisa dilihat betul bagaimana tadi Gus Hap menyampaikan tidak ada afiliasi politik sama sekali. Makanya waktu kampanye Gus banyak yang panik, itu Gusan itu nanti menguasai asparagus. Oh tenang aja, salahnya Gusan sendiri yang bilang asparagus gak politik. Jadi insya Allah aman saya bilang gitu. Iya, jadi pasti beliau tidak akan menggunakan atas nama. Dan tapi kalau bersilaturahim itu adalah tentu suatu hal yang sangat wajar pada saat masa kampanye Gus ya. Gitu. Silaturahim saya sama dia kan nggak ada yang tahu yang jelas dihancam kalau debat nanya susah-susah, tak tanya balik yang susah-susah katanya. Jadi udah yang gampang-gampang aja nanya. Ya begitulah. Apa? Jadi tapi ini maksudnya saya lihat afiliasi politik yang berbeda-beda ya itu kemudian hilang semua di forum ini. Kalau anak sekarang itu stand up comedy terkenal apa namanya? Roasting. Roasting itu sebenarnya udah duluan dibikin sama santren, namanya gojlo ini. Kayak inilah, hah? Gojloan ini yang ngata-ngatain mati itu. Saya nggak berani, makomnya kurang untuk melesetkan itu. Ya kalau Gus Munir boleh. Ya. Saya ini nanggung dibilang Gus juga nanggung gitu kan. Ya, tapi intinya sekali lagi yang bikin seneng gayang ini adalah tadi bagaimana blok-blokannya itu membuat suasana jadi cair. Ya, suasana jadi cair ya. Dan tapi balik lagi kepada spiritnya tadi, kenapa ada asparagus? Saya juga nanya juga kepada Gus Hans sebenarnya waktu itu. Intinya kan ini tujuannya positif ya, bukan sebagai upaya untuk membangun kekuatan sama sekali enggak. Tapi justru untuk bertukar pikiran. Kalau ada kesulitan yang dialami dalam, karena katanya begini, sebenarnya menjadi Lora dan Gus ini atau Ajengan atau Asep tadi, ini juga beban yang cukup berat secara tanggung jawab psikis, betul ya? Menerusin bagaimana warisan
Bukan warisan harta, tapi warisan amanah, warisan reputasi di tengah zaman yang terus berubah. Ini saya mengutip apa yang bisa cerita waktu itu. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya wadah ini tuh diawali dari kebutuhan saling ngobrol mengenai suka duka menjadi penerus atau pewaris dari perjuangan. Bukan pewaris dari apa yang enak, tapi pewaris dari perjuangan gitu. Dan ini yang kemudian akhirnya menjadi alasan kenapa asparagus ini makin lama juga makin banyak yang masuk karena merasa bisa dipegang pikiran. Maka wajar terlepas siapa yang sebenarnya mengonsep Ayo Mondok ya, tapi yang jelas Ayo Mondok ini luar biasa penting dan tadi dijelaskan oleh Gus Lukman. Mudah-mudahan saya nggak sesuatu, mudah-mudahan 5 tahun lagi Gus Lukman nggak cerita waktu itu Pak Wagub diceritain soal Ayo Mondok, gitu kan, mati saya. Jadi mudah-mudahan malam ini tidak Tapi begini, Jawa Timur ini juga menjadi sebuah rujukan kalau ngomong soal pondok pesantren. Dan entah disengaja atau tidak disengaja, mungkin saja amplifikasi terhadap hal-hal yang sebenarnya juga terjadi di lembaga pendidikan lain itu menjadi muncul di media-media sosial dan media-media mainstream. Ya. Jadi saya suka diwawancara ditanya, bagaimana pendapatnya? Saya tidak pernah kemudian mengatakan masalah di pondok pesantren. Saya bilang masalah yang dihadapi di lembaga pendidikan harus ditangani oleh pemerintah dengan ketegasan. Saya ulangi ya, di lembaga pendidikan. Dan secara data terjadi. Lebih spesifik lagi, kalau masalahnya terjadi di luar jam pelajaran, maka lembaga pendidikan berasrama. Karena ada lembaga pendidikan berasrama. Tapi kemudian juga muncul di dalam internal dari paguyuban atau silaturahmi pondok pesantren, terutama yang sudah punya nasab lama ya, secara keilmuan, secara usia, itu kemudian bilang hari ini juga harus agak selektif untuk langsung mengatakan sebuah lembaga pendidikan berasrama langsung bisa memperoleh makom sebagai pondok pesantren. Itu saya ingat tuh kiai-kiai ngomong begitu waktu itu. Jadi baru bikin ini dikit, ada asramanya langsung, ini pondok pesantren, ya. Kemudian diasumsikan seakan-akan pondok pesantren yang santri-santrinya ikut berjuang untuk membuat negeri ini merdeka, yang kiai-kiainya sudah melahirkan banyak sekali kemudian penerus-penerus keilmuannya, yang ulama yang alim luar biasa, lalu kemudian digebiah-uyah seakan-akan sama-sama pondok pesantren itu digeneralisir, masalah yang ada di sini artinya sama dengan yang ada di sana. Kan itu yang kemudian akhirnya menjadi sebuah proses proteksi. Nah, saya rasa mungkin kedepannya menjadi menarik ini. Keluarga besar Asparagus ya, semua Asparagus yang ada di sini menjadi menarik memang. Bukan berarti kemudian kalau gitu orang dipersulit untuk membuat pondok pesantren, bukan itu esensinya. Tetapi publik harus bisa memahami taksonomi dari pondok-pondok pesantren ini sendiri gitu. Ya. Bagaimana kemudian jangan langsung mengeneralisir, ya. Bahkan silahkan kembali kepada individu masing-masing untuk kemudian memberikan, maksudnya individu bukan gus-gusnya atau pengasuh pondok pesantrennya, tapi masyarakat sendiri. Semakin mereka mengenal pondok pesantren itu yang mana, mereka bisa memberikan sendiri. Sama seperti bagaimana memberikan sebuah akreditasi gitu ya. Jadi contoh tadi menjadi artis, kalau Gusan ini artis betul, bintang iklan. Kalau menurut saya sih terkenal, tapi kalau menurut orang lain enggak, yang itu kembali. Jadi kalau dibilang oleh Gus Lukman kurang terkenal, menurut saya terkenal kan sama, betul nggak? Jadi sama pondok pesantren itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Coba kita tarik. Di 2014 waktu itu Pak Jokowi baru jadi presiden, dan akhirnya tahun 2015 pertama kali peringatan Hari Santri. Ingat ya, serentak se-Indonesia. Suasananya menjadi luar biasa. Ada gegap gempita mengenai santri dan langsung digodok undang-undang pesantren. Ya. Nah, mungkin semangat ini jangan sampai luntur gitu.
harus dilanjutkan lagi, karena kami sendiri di pemerintah ini sebenarnya posisinya ini bukan justru memberikan masukan kepada pondok pesantren, karena yang paling paham dinamika sehari-hari ini justru pondok pesantren itu sendiri. Tapi yang menjadi menarik, memang obsesi pemerintah adalah membangun sistem pendidikan nasional. Nah di sini nih, gimana nih kita ketemunya? Contoh, 5 tahun terakhir kita melihat konsep pendidikan yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, ujian nasional dihilangkan. Tujuannya supaya anak-anak kita nggak stres. Setuju nggak anak-anak nggak boleh stres? Saya tanya lagi, dalam hidup ini ada stres nggak? Terus anak-anak kita harus dilatih menghadapi stres atau enggak sebenarnya? Harus dilatih, apalagi santri. Santri mengatasi stres salah satunya dengan pendekatan spiritual tentunya kan. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi menarik, dan akhirnya hari ini Menteri Pendidikan mereview lagi, karena apa, yang dulunya lulusan SMA dari Indonesia bisa masuk ke luar negeri langsung, sekarang di cancel karena apa, tidak ada keyakinan mengenai standarisasi lulusan. Nah pemerintah berpikirnya sederhana, ingin menghasilkan SDM yang bisa menjadi andalan untuk roda kehidupan masyarakat, ekonomi. Tapi juga bukan orang yang pintar nyari duit, tapi kemudian tidak punya budi pekerti. Jadi ada dua, satu etos kerja, satu budi pekerti. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan gigih, pantang menyerah, kreatif, oke. Tapi kalau menghalalkan segala cara, menyikut sana sini, yang terjadi adalah kesuksesan individu, bukan kesuksesan kolektif. Sedangkan bangsa yang maju, ini adalah maju bersama-sama, bukan maju segelintirnya, bukan hukum rimba. Nah, inilah sebabnya kemudian sekolah didesain untuk itu. Hari ini kita ketemu satu titik temunya adalah, bisa nggak saya asumsikan mayoritas pondok pesantren ini sekarang juga tidak murni salaf, rata-rata sudah punya lembaga formal. Betul apa enggak? Betul ya. Nah, kalau di situ sudah ada titik temunya, artinya bahwa, nah pertanyaannya, apakah pondok pesantren berkenan untuk dalam konteks pengelolaan sisi lembaga formalnya sepenuhnya mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah? Ada masalah nggak di situ? Nah, nggak usah dijawab sekarang, nanti ini bisa diinventarisir gitu loh. Di mana nih yang kemudian katakanlah ada yang nggak match, ada yang nggak ketemu. Nah, ini yang kemudian harus diinventarisir gitu. Tapi kalau ternyata nggak masalah, bisa oke. Nah tinggal kemudian di luar jam pelajaran masuklah kepada konsep bukan sekedar pendidikan tapi pengasuhan tadi. Makanya namanya pengasuh pondok pesantren. Anak-anak dititipkan untuk diasuh. Nah konsep pengasuhan inilah yang kemudian memang tidak ditemukan di lembaga-lembaga pendidikan yang konvensional. Dan disinilah ada ruang untuk pesantren memberi warna. Nah pertanyaannya, Ayo Mondok ini lahir karena apa? Karena merasa bahwa minat untuk mondok kurang, kayak rasa enggak? Minat untuk mondok tinggi. Betul nggak? Pada saat gerakan ini diluncurkan, minat untuk mondok tinggi. Tetapi potensi untuk lebih tinggi lagi ada, karena ada sebuah semangat yang muncul saat Hari Santri akhirnya diperingati. Orang mulai tahu mengenai santri, bagaimana hakikat menjadi santri. Yang mereka selama ini lihat santri itu mungkin mereka pahamnya terbatas ya, gitu. Maaf saya boleh jujur ya, bahkan dulu saya punya anak temen, waktu saya masih SD di Jakarta. Terus punya temen sama ayahnya diginin, kamu kalau nakal terus tak pondokin. Pernah dengar begitu gak ya? Tapi kan sebenarnya bukan itu yang ingin didorong kan? Tapi kesan itu muncul, tapi itu tahun 90-an. Jadi sudah 30 tahun yang lalu begitu. Tapi begitu muncul konsep, begitu muncul Hari Santri, kemudian akhirnya orang mengenal, sudah itu kemudian ada ruang untuk kemudian itu hilang. Nah, jadi kami posisinya di Pemprov. Sekali lagi senantiasa selalu membuka
ruang komunikasi. Kalau secara jenjang, kami tanggung jawabnya SMA dan SMK. Kalau madrasah aliyah memang harus dengan Kemenak. Kalau SMP, SD, Wali Kota kalau di Madiun Kota, ya, dengan kabupaten kota. Itu khusus untuk urusan formalnya dulu. Untuk holistik keseluruhannya, setiap kepala daerah nggak mungkin lepas dari pondok pesantren. Bahkan sampai kepala desa pun itu biasanya juga punya ikatan dengan pondok pesantren. Begitu pula dengan wali kota, bupati, begitu pula dengan gubernur, bahkan sampai ke presiden. Jadi kami ini ruang sinerginya di situ. Orang kadang mengasumsikan, oh sinerginya itu dalam bentuk dukungan finansial. Saya kurang setuju. Bukan kurang setuju artinya pemerintah tidak memberi dukungan finansial. Kurang setujunya saya adalah kebalik. Kadang orang bilang bahwa pesantren butuh dukungan pemerintah. Bukan. Pemerintah harus ngopeni pesantren karena memang itu tujuan untuk mencari berkah. Jadi kebalik konsepnya. Kalau misalnya seakan-akan pesantrennya butuh, tapi pemerintah ingin ada berkah di dalam pengelolaan pemerintahan itu. Disinilah kenapa kita justru mencari berkah dengan ikut ada. Dan kenyataannya tidak ada yang ketergantungannya full kepada pemerintah. Nggak ada kok. Ya. Nah inilah, tapi sekali lagi bagaimana format ini dijalankan tidak bisa tanpa komunikasi dan tidak bisa sempurna, tidak bisa perfect. Ya. Nah oleh karena itu kalau dibahas terlalu teknis tentu nggak akan mungkin bisa di forum ini. Tapi yang penting ini semangatnya dulu, girohnya seperti apa kita dalam melihat eksistensi pondok pesantren, otomatis santri, dan dalam hal ini ya tentunya tumpuannya kepada segenap Gus atau Lora atau Ajengan atau Asep tadi yang kemudian akan menjadi harapan dari para kiainya termasuk kiai sepuh yang mungkin untuk meneruskan ini tadi. Kalau di pondoknya Gusan sudah sampai kampus ya Gus ya, kampusnya juga sudah berkembang. Ada yang sekarang mengembangkannya Mahat Ali. Kami di Pemprov membuat program beasiswa. Ada LPPD mengembangkan pendidikan diniyah. Kita mendorong untuk guru-guru madrasah diniyah, apakah mau ngambilnya itu S2 di Sekolah Tinggi Agama Islam atau memilih ke Mahat Ali, monggo. Di Mahat Ali ada M1, ada M2, bahkan ada sampai M3. Nah ini sekali lagi kita akan terus membuka ruang, dan Asparagus monggo bisa menjadi, tapi bukan konsep tadi ya sebagai organisasi formil, tapi tentu tetap bisa menjadi mitra untuk terus berkomunikasi. Saya pikir itu. Jadi belum selesai Pak. Jadi gini, ini kapasitasnya Pak Emil sebagai part of us ya, ketika saya dengan Gus Lukman itu pada saat kampanye Prabowo Gibran itu kita semangat banget ketika kita bicara tentang dana abadi pesantren, ya kan? Tetapi problemnya adalah ketika dana abadi pesantren itu disetujui dan yang namanya dana abadi pesantren itu kan pasti melalui jalur yang formal. Sementara banyak di antara kita itu pesantren yang malas mengurus ijobnya pondok pesantrennya sendiri. Sehingga ketika kita ngoyak-ngoyak dana abadi pesantren turun, yang menerima mereka, bukan kita, karena mereka lebih tertib dalam proses administrasi dan pendaftaran itu. Nah ini kan jadi problem. Jadi kita yang teriak-teriak gimana caranya dana abadi pesantren turun, nggak tahu yang menerima orang lain. Nah ini gimana caranya? Apakah nanti ada semacam kayak bukan afirmasi ya? Kalau afirmasi kan terlalu kita dianak emaskan, tapi kita dikasih peluang untuk bikin kemudahan buat ijob dan sebagainya kepada para pesantren. Tolong angkat tangan yang pondoknya belum ada ijobnya. Oh cocok gak ngerti ijob kok. Maksudnya bujur doa ya. Nah ini jadi problem, jadi problem seperti itu. Nah yang berikutnya, saya termasuk orang telah menikmati hasil dari dana abadi pesantren. Saya dikirim ke Jerman pakai dana abadi pesantren dan tes patulmu ini. Jadi di situ ingin disampaikan bahwa bantuan itu bukan hanya fisik saja,
tapi juga bisa jadi mengirim para gus-gus, mengirim para kiai-kiai untuk pergi ke luar negeri untuk buka awasan kita, ya kan, gitu. Jadi, kalau misalnya ada peluang seperti itu, tolong nama-namanya sudah daftar di sini. Nanti tolong diprioritaskan. Nah, ya kan begitu. Jadi nanti misalnya kita menjadi mitra verifikasi pesantren informal, itu maksud saya. Kalau misalnya Pemprov buta, artinya pokoknya yang saya ini ya udah ini aja. Sementara pondoknya santrinya tidak NKRI, santrinya ajarannya tidak harus nawal jamaah, kan jadi problem juga buat kerukunan di Jawa Timur. Tapi kalau misalnya Pemprov bilang, Gus ini aman nggak pondok ini? Oh ya, ono nggak teko nggak dengan acara tanggal? Oh ono, aman. Nah kan itu enak. Gitu. Jadi mitra verifikasi. Gitu, ya. Sepakat nggak kira-kira? Itu yang saya harapkan kita bisa tetap connecting antara Asparagus dengan Umarok yang ada di sini adalah Mas Hendy. Kira-kira bisa nggak menyampaikan kepada pusat bahwa kabar dana abadi pesantren itu piye dan bagaimana kan caranya turunnya itu tepat sasaran kepada orang-orang berjuang untuk dana abadi pesantren tersebut. Matur nuwun Gus. Kita tahu lah dana abadi pesantren itu bahkan disampaikan di hari pertama waktu pasangan yang sekarang memerintah ini akan mendaftar ke KPU sehingga, dan konsep dana abadi pesantren ini sebenarnya banyak yang juga bertanya apa sih cara kerja dana abadi itu apa sih? Dana abadi itu kadang kalau di bahasa Inggris disebut endowment fund dana abadi. Kenapa dibilang dana abadi? Ini ada dananya, kemudian bisa dikelola sebenarnya dia. Nah hasilnya itulah yang dipakai untuk kemudian melakukan kegiatan. Jadi semakin kalau misalnya istiqomah tiap tahun pemerintah itu menambah saldo dana abadi, maka hasil pengelolaan kan juga akan meningkat. Nah hasil pengelolaan itulah yang secara berkelanjutan akan menjadi sumber LPDP, beasiswa LPDP pernah dengar ya? Itu juga sebenarnya dari konsep dana abadi LPDP ya, itu juga dana abadi. Tapi ini ada yang dikhususkan memang untuk pesantren tadi. Nah pertanyaannya tadi yang menarik memang, saya juga waktu itu nanya lagi-lagi ke rekan-rekan dari para guru termasuk Ustaz, tantangan di undang-undang pesantren ini kan formalisasi pondok pesantren. Karena kalau sudah sampai di pemerintah kan interpretasinya selalu formalisasi. Bagaimana memformalkan, padahal ada juga istilahnya perspektif atau aspek di dalam pendidikan pesantren yang tidak bisa disederhanakan menjadi sesuatu yang formal. Misalnya seakan-akan ada syarat jam atau ada syarat ini, syarat itu, misalnya itu kan nggak bisa digeneralisir kira-kira. Nah, tetapi sekali lagi kembali lagi ke kok tiba-tiba yang di sini itu akan kalah bersaing dalam pemenuhan administratif gitu ya. Nah, kalau begitu memang administratif itu kan kadang kaitannya juga dengan lembaga pemerintah yang memberikan semacam persetujuan bahwa ini udah dipenuhi belum, ini udah dipenuhi belum. Nah, jadi tergantung kalau dipersulit dan kemudian di luar dari kewajaran yang memang sudah saatnya di istilahnya dikoreksi kira-kira gitu. Nah, saya bicara ini mungkin abstrak, tapi karena memang harus spesifik tadi. Kalau tadi Tuhan bicara soal ijobnya, ya coba mungkin dicek ya. Tetapi kami setuju begini, mungkin kalau diformalkan mungkin tentu akan menjadi kompleks. Misalnya gini, oke, asparagus ini harus taken dulu baru disetujui, enggak. Tapi yang namanya pemerintah itu seyogianya tak kenal maka tak sayang. Artinya ada baiknya juga kemudian untuk bisa melengkapi. Jadi kalau ada informasi yang nyampe secara hitam putih, kemudian bisa dilakukan semacam validasi verifikasi. Kalau di bank istilahnya KYC, know your customer gitu, know your client. Itu bisa itu, Gus. Jadi ya sebelum diiyain coba tanya, mungkin ada hal yang kita kelewat. Tanya ke asparagus ini, mungkin ada informasi. Tapi tentu informasi ini sifatnya tabayun ya. Gak kemudian oh ya tadinya dapat gagal, bukan begitu tujuannya. Tapi supaya lebih lengkap lagi. Hal-hal yang tidak terceritakan di dalam tulisan yang ada di formulir itu atau di dalam aplikasi atau di dalam data itu
itu bisa kemudian diperoleh gambaran yang lebih. Kita sudah punya tadi LPPD misalnya sebagai contoh. Ya, jadi kami cukup optimis, tapi tentu butuh dukungan dari panjenengan dan tentu kita sama-sama maklumi kalau tidak bisa langsung sempurna. Tapi saya bisa memahami harapan dari panjenengan semua dan setelah ini mungkin kita akan coba jabarkan lebih detail lagi apa kira-kira persisnya. Apakah ini domainnya di Pemprov, apakah domainnya di pemerintah kabupaten kota atau langsung di pemerintah pusat, kita bedah bareng-bareng. Kalau di pusat ya kita berangkat bareng-bareng ya, karena insya Allah kalau sudah suara dari Jawa Timur ditambah semua kursi ini kompak misalnya Jawa Tengah dan lain-lain, insya Allah begitu kita ketok ke atas akan lebih didengar. Oke. Terima kasih, matur suwun. Biar nggak ngantuk, sekarang kita bagi-bagi door prize dulu. Ya, oke, semangat ya. Sekarang siapa petugasnya yang bagian bagi door prize ini? Sekarang pemenangnya adalah kemarin Pilgub dapat berapa persen? Dapat berapa persen? 5 bro? 5 berapa? 57, 58? 58 atau 7? 58 Muhammad Hilmi Tholib Bahauddin Ali apa ya sini deh Probolinggo. Mana maju di depan. Nah, apa namanya itu speaker, bentuk speaker. Itu. Ya. Monggo silakan dikasihkan. Nah. Matur suwun. Terima kasih. Yang berikutnya perolehan suara saya kemarin 33%. 33. Tolong. Edo. Muhammad Ridho Ramadan, Rodotul Ulum Meranti. Meranti itu, Mas?